Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Bang Medi dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya sahabat Himah. Hari ini saya bisa berjumpa lagi, berbagi lagi kepada sahabat semua dimanapun Anda berada. Nah di sini ya teman-teman semua, hari ini kita masih akan membahas tentang YouTube ya sahabat Himah. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai Dismonet. Mungkin teman-teman semua banyak yang belum tahu ya, mungkin kreator baru mungkin nggak tahu apa sih Dismonet itu, bagaimana caranya mengatasi Dismonet, kok bisa Dismonet gimana gitu ya teman-teman semua. Nah untuk kali ini saya akan menjawab pertanyaan apakah itu Dismonet. Nah, itu. Mungkin sebelum saya menjawab apa itu Dismonet, saya harus menjawab yang namanya monetisasi ya. Mungkin kalau monetisasi teman-teman sudah tahu ya. Monetisasi adalah ketika kita menjadi syarat menjadi seorang partner YouTube adalah kita harus memenuhi syarat monetisasi. Nah monetisasi itu adalah proses kita untuk memenuhi syarat sebagai partner YouTube. Nah, syaratnya apa? Yang pertama itu 1000 subscriber dan 4000 tayang. Nah, itu harus dipenuhi dulu dan nanti akan ditinjau di channel kita itu ada beberapa hal yang sekiranya itu melanggar dari pedoman YouTube enggak, kayak itu. Pedoman monetisasi enggak, pedoman partner YouTube enggak. Nah, yang dimaksud sekarang itu kan monetisasi ya teman-teman semua, itu sudah clear. Pasti teman-teman sudah tahu yang disebut dismonetisasi adalah kita itu sudah termonetisasi sama YouTube, sudah menjadi partner YouTube. Nah, secara tidak sengaja konten kita itu ternyata ada beberapa hal yang melakukan pelanggaran. Konten kita itu melakukan pelanggaran dan kita itu tidak bisa menunjukkan bandingnya. Nah ketika itu kita terkena Dismonet atau YouTube itu memutus sepihak kepartneran kita. Jadi kita itu diputus sepihak oleh YouTube menjadi partner YouTube. Gitu ya. Kita sudah tidak mendapat royalti dari YouTube, jadi iklan-iklan YouTube gitu. Jadi ya itu yang next. Nah kok bisa terkena Dismonet adalah itu tadi ya teman-teman, kita melakukan pelanggaran, kita melakukan beberapa pelanggaran. Biasanya yang saya alami sendiri ya teman-teman semua, itu di konten saya itu pertama ada tidak sengaja itu ada sound atau background atau apapun itu ya, itu yang melanggar hak cipta. Karena itu channel saya itu sudah lama sekali, dulu cuma hanya untuk jualan ya teman-teman semua, dan itu kontennya sudah sekitar 700 lebih video yang lama-lama itu kan karena untuk jualan itu nggak tahu ya, ternyata ada beberapa itu yang kena hak cipta kayak itu. Nah setelah kena hak cipta kan saya nggak tahu yang lama-lama itu ternyata kena itu hak cipta, saya biarin aja kayak itu. Ternyata ya ketika itu lambat laun itu ternyata itu karena saya termasuk pelanggaran. Kenapa? Sudah diperingatin untuk mengedit ataupun untuk menghapus kontennya, tapi belum saya hapus. Itu karena kan 700 foto, 700 video harus istilahnya memilih satu persatu ya, itu kan sulit, apalagi mengedit background kayak itu ya, itu kan membutuhkan waktu ya. Untuk yang baru-baru bisa saya langsung hapus, tapi yang lama-lama itu kan ternyata tidak ada notifikasi dari YouTube bahwa iklan ini itu terkena Dismonet, terkena pelanggaran hak cipta. Ternyata kayak gitu ya. Untuk backgroundnya saya nggak tahu, ternyata itu menjadi permasalahan dari YouTube, makanya saya terkena Dismonet gitu. Nah biasanya ini ya teman-teman, itu yang membuat kita terkena pelanggaran. Yang pertama, re-upload ya teman-teman.
kita mereupload konten dari orang lain di YouTube biasa ataupun YouTube Short. Nah ini kena semua reupload di YouTube biasa ataupun YouTube Short. Yang kedua adalah di sound, background. Biasanya kita menggunakan background apa, ternyata itu juga terkena hak cipta. Ketika itu kita tidak ada izin dari yang memiliki hak patennya, hak cipta, itu nanti ketika dia itu melaporkan ke YouTube, itu bisa kita terkena pelanggaran hak cipta. Itu aja sudah untung ya teman-teman semua, kita cuma kehilangan channel. Tapi ketika yang memiliki itu tidak terima karena kita itu sudah menggunakan menggunakan hak ciptanya atau karyanya, itu kita bisa ketika dipermasalahkan kita bisa mendapatkan denda atau pidana karena menggunakan milik orang lain tanpa izin. Yang pertama biasanya jadi upload kayak gitu. Yang kedua adalah video juga ya teman-teman. Kalau ini bukan video reupload, tapi kita nggak sengaja itu ada video sama-sama video ya, itu ternyata sudah ada yang upload yang duluan. Misal teman-teman semua kan membuat video A, ternyata sudah upload di konten teman-teman yang satu, diupload lagi yang ini, ternyata ini juga terkena hak cipta. Ataupun video potongan pendek, biasanya kan sering ya video potongan pendek kita gabungkan jadi satu ya, biasanya kayak gitu. Mungkin 10 keajaiban dunia, nah itu ada video-video yang kita ambil, walaupun kita sudah edit sedemikian rupa, ternyata itu nanti tetap bisa terkena hak cipta. Nah itu kita akan menjadi pelanggaran gitu. Itu ya teman-teman. Yang pertama adalah dismonetisasi atau dismonet, itu karena kita itu diputuskan sepihak dengan YouTube karena melakukan pelanggaran. Nah, pelanggaran apa yang kita lakukan? 3 tadi ya, biasanya 3 tadi ya teman-teman semua kayak gitu. Ataupun yang keempat itu ada ini, konten kita yang berbau-bau apa, nah itu bisa berbau sara. Nah nanti kita itu terkena juga ketika dilaporkan. Nah itu ya dismonet. Nah apa yang harus kita lakukan setelah kena dismonet? Ya, biasanya kita itu sama YouTube itu disuruh banding. Nah banding, nah itu silahkan nanti biasanya ketika teman-teman semua kok terkena dismonet, biasanya itu YouTube mengirimkan email untuk banding. Nah silahkan ketika teman-teman semua bisa memiliki ini bukti bahwa itu karya teman-teman semua tanpa reupload, emang itu hak cipta teman-teman, silahkan itu bisa ya. Tapi ketika teman-teman cuma itu tidak bisa membuktikan, ya tetap teman-teman kena. Seperti dulu ya, itu Denny Caknan sudah pernah ya, itu ternyata di beberapa albumnya, lagunya itu ternyata ada yang upload itu jebrot. Nah ternyata Denny Caknan ngupload berikutnya jebrot. Nah ini yang menang kalau secara dari YouTube algoritma, yang menang yang upload duluan, walaupun ini videonya milik Denny Caknan. Tapi ketika Denny punya bukti ini karya saya, ini dilaporkan, nah ini bisa dihapus sama YouTube. Nah itulah, jadi walaupun konten sama milik kita, tapi ketika dia itu bisa ngupload duluan, kita bisa kalah di YouTube kayak gitu. Kalau kita nggak punya bukti yang real nyata bahwa kita itu emang itu karya kita. Nah itu ya, kita harus melakukan banding ya teman-teman kayak kayak itu. Tapi ketika banding itu nanti ada beberapa opsi selanjutnya. Ketika banding pertama itu kita nggak bisa, itu yang kedua ya teman-teman, itu seperti yang saya lakukan ya, itu yang kedua itu cuma kita itu menunggu selama 1 bulan. Saya dulu menunggu 1 bulan, lalu kontennya saya hapusin semua konten. Jadi konten saya hapusin semua yang dirasa itu nanti terkena hak cipta, saya hapusin semua. Jadi tinggal yang konten original. Nah mungkin ya itu ya teman-teman semua, sahabat semua dari saya.
untuk kali ini semoga bermanfaat. Saran saya buatlah konten yang original, biar apa? Biar kita itu aman dari dismonet. Karena ketika sudah memiliki view banyak, penghasilan banyak, kok sampai terkena dismonet, itu kan saya rasa sangat-sangat rugi sekali kayaknya. Karena resikonya terkena dismonet adalah kita bisa apa? Channel kita itu bisa hilang kayak gitu. Kalau toh nggak hilang, channel kita sudah tidak ada iklan, sudah tidak bisa menghasilkan. Mungkin itu ya, sampai jumpa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.